Halo, perkenalkan nama saya Belia Enci Claudia dari 11 IPA 1 absen 1. Jadi, di tugas bahasa Jawa ini saya dapat prosesi pernikahan adat Aceh. Yuk langsung aja. Yang pertama dari cekemalen atau merintis jalan. Yang artinya pihak keluarga calon mempelai pria atau linto baro datang bersilaturahmi sambil mengamati calon mempelai wanita atau dara baro. Mengamatinya itu selain mempelai wanitanya itu juga dia mengamati keluarganya, terus juga suasana tempat tinggalnya. Nah, pada kesempatan ini si mempelai pria ini juga membawa bungo jaro, itu sebuah bingkisan yang berupa makanan. Terus si pihak mempelai pria itu bakal menanyakan kepada calon mempelai wanitanya apakah dia udah punya atau belum. Bila mendapatkan sambutan baik dari pihak calon mempelai wanita, maka akan dilanjutkan dengan cek malake atau meminang. Nah, for your information, di cek kemalen ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu langsung dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Yang kedua itu bisa kayak perwakilan gitu atau biasanya namanya tengulake. Yang kedua ada jak melake cuk langke atau meminang tadi itu ya. Pada acara ini, orang tua calon mempelai pria memberi kuasa pada tulangke atau utusan khusus untuk mengemukakan maksud mereka kepada keluarga calon mempelai putri dengan membawa bingkisan seperti sirih, kue, dan sebagainya. Pihak keluarga dan putri yang bersangkutan akan melakukan musyawarah. Apabila diterima, pihak putri akan menjawab insya Allah. Sementara bila tidak diterima, mereka akan menjawab dengan alasan yang baik seperti hanaket lumpo yang artinya mimpi yang kurang baik. Yang ketiga itu ada megatif atau pernikahan. Di masa lalu kaum bangsawan menggelar pernikahan di rumah mempelai wanita atau dara baro dan saling memberi hadiah dari keluarga linto baro ke dara baro dan dari keluarga dara baro ke linto baro diberikan dalam jumlah ganjil. Selepas acara megatif, linto baro pulang ke rumah setelah ditentukan waktu, wolinto, eklinto, atau interlinto. Sang linto baro diantar kembali ke rumah dara baro dengan membawa punawa atau seserahan atau bungo jaro tadi yang isinya berupa makanan. Kedua mempelai pun disandingkan untuk melakukan prosesi tepung tawar atau posijo. Yang keempat ada mekoreja atau pesta menyambut linto pulang ke tempat dara baro. Wolinto atau mekoreja dilakukan beberapa hari setelah upacara pernikahan. Sebelumnya diadakan meudek pakat atau bermufakat dengan para pemuka adat dan anggota keluarga yang terdiri dari penasehat atau HPR, kepala desa atau kecik kampung. Yang terakhir ada imam musolah atau imam munasah. Biasanya musyawarah dipimpin oleh orang tua calon mempelai perempuan atau yang mewakilkannya untuk membicarakan pesta yang akan digelar. Dalam kesempatan ini, keluarga kedua belah pihak menyampaikan niatnya untuk memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Yang kelima ada budak jampo atau dalam pernikahan adat Jawa itu biasanya pasang taruh. Dibuat kurang lebih 7 hari sebelum pesta. Dikerjakan oleh kaum pria. Jampo didirikan di halaman rumah sebagai tempat menerima tamu, biasanya tamu pria. Sementara tamu perempuan diterima di dalam rumah. Jadi si tamu prianya itu di luar rumah atau di halamannya itu. Kalau yang perempuan itu di dalam rumah, singkatnya gitu. Untuk tempat menerima tamu, dinding interior rumah dihiasi dengan tabing atau tabir atau bahasa Indonesianya tuh biasanya tirai. Dan untuk besan disediakan tempat khusus dengan hidangan tersedia di tikar atau permadani. Yang keenam ada pelaminan atau pelaminan ya. Pelaminan sebagai tempat bersanding berbentuk rumah tradisional Aceh. Memiliki atap yang diberi hiasan pada tolak angin sebagai kebiasaan rumah tradisional Aceh. Kain-kain bersulam emas terdiri dari sambungan vertikal kain warna-warni. Dalam bahasa Aceh itu namanya tire. Tire double E. Digantungkan di seluruh dinding. Bangku pelaminan terbuat dari sebuah kasur lengkap dengan guling dan bantal untuk bersandar dan diberi sarung bersulam emas. Di lantai depan rumah pelaminan diletakkan dua buah mundam atau wadah air yang terbuat dari kuningan.
Sementara itu di sisi kiri dan kanan lantai rumah-rumah diletakkan 2 buah dalung atau wadah hidangan yang diberi tudung kain berkasap emas, disebut sange. Diletakkan di atas dalung sebagai peralatan pesejau. Nah, pelaminan sebagai tempat duduk pengantin itu terdiri dari, jadi aku bakal taruh di sini aja. Sementara itu dari 6 prosesi adat yang tadi aku udah sebutin tadi, itu tuh ada beberapa prosesi adat yang biasa dilakukan juga sebelum, saat, atau sesudah pernikahan itu. Yang pertama itu ada malam inai atau malam buh kaca. Nah, di malam ini tuh prosesinya tuh biasanya dilakukan 3-7 berturut-turut sebelum pesta pernikahan. Di dalam upacara ini tuh juga diadakan pasejo. Nah, maksud dari upacara pasejo ini sendiri itu adalah memberi atau menerima restu serta mengharapkan keselamatan atas segala peristiwa yang akan terjadi pada pernikahan dan seterusnya kepada yang atas. Gitu. Nah, pasejo ini dilakukan dengan memercikan air sanejo ke calon dara baro atau si mempelai perempuannya, di mana batu giling, daun pacar, dan hadirin pun ikut dipercikan. Dimulai dari telapak tangan mengitari badan menuju atas kepala. Selanjutnya, calon dara baru diberi uang sebagai hadiah, lalu bersujud mencium tangan, mempesejau, dan dibalas dengan ciuman sayang di dahi. Setelah selesai, daun pacar digiling oleh ibu calon dara baru dan keluarga terdekat secara bergantian. Jadi itu. Yang kedua ada kogigo atau meratakan gigi. Pada masa lampau, gigi seorang gadis yang telah menikah harus dipotong dengan alat pengikir gigi, kemudian diberi obat gigi atau biasanya disebutnya itu bajarwa. Upacara ini dilaksanakan 7 hari menjelang pesta Wolinto atau pernikahan. Pemotongan gigi dimulai dengan posisi dara baru berbaring di atas kasur, mengikir gigi bagian sisi yang ganjil lalu ke bagian sisi yang lain. Setelah selesai, dara baru berkumur air garam hangat, lalu dengan kain perca yang telah direndam air panas, mengatupkan gigi atas dan bawah. Setiap celah diolesi bajarwa hingga merata dan dibiarkan beberapa saat. Lalu gigi dibersihkan dengan tapeh atau sabut kelapa dan berkumur dengan air bersih. Pemotongan gigi ini tuh bertujuan untuk memperkuat gigi dan memberi kesan lebih cantik. Nah, namun proses ini tuh sudah jarang dilakukan di masa sekarang. Gitu. Yang ketiga ada koh andam atau memotong rambut halus di dahi. Dilakukan sebelum pernikahan dan saat calon dara baru dalam keadaan suci. Perias mencukur bulu-bulu halus yang terdapat pada bagian wajah dan tengkuk sebagai harapan agar segala hal yang kurang baik dihilangkan dan dimulai dengan kebaikan yang baru. Bulu yang telah dicukur dan rambut yang digunting ditempatkan dalam kelapa gading atau kelapa hijau yang masih ada airnya dan telah diukir cantik. Kelapa ukir yang telah diberisi rambut itu kemudian ditanam dalam cucuran atap atau cucuk buhong atau di bawah pohon yang rindang. Hal ini dimaksudkan agar calon dara baru selalu berpikiran tenang dalam menghadapi segala masalah rumah tangganya nanti. Yang keempat ada sumano dara baru atau memandikan calon mempelai. Beberapa hari sebelum upacara ini, calon dara baru melakukan perawatan agar mendapatkan kulit yang halus dan bersih gitu. Sumano dilakukan oleh pemuda adat, orang tua mempelai, dan sanak keluarga dengan jumlah yang ganjil. Dalam upacara mandi ini dilakukan pembacaan doa-doa bersuci agar calon mempelai wanita itu bersih lahir batin memasuki jenjang pernikahannya. Dengan dipayungi, calon dara baru diantar pemuka adat ke tempat pemandian sambil membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Setelah sebelumnya mencampur air di dalam guci jeruk purut, bunga rampai juga minyak wangi, dipimpin sesepuh adat. Upacara mandi ini dimulai dari orang tua, diikuti keluarga terdekat. Dengan cara menyiramkan air ramuan tadi yang ada jeruk purut, bunga rampai, dan minyak wangi itu ke atas kepala, bahu kanan, kiri, lalu ke seluruh badan dan kaki. Upacara yang dulunya hanya dilakukan oleh kaum bangsawan ini awalnya dilaksanakan tanpa tarian. Namun seiring percampuran dan pengembangan budaya Aceh, kini upacara sumano dilakukan
dengan taripo dan dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Yang kelima ada khatam Quran. Upacara ini dipimpin oleh guru mengaji dan dimulai dengan membaca doa, memohon pada Allah agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah itu calon mempelai disuapi ketan dan tumpu dan menyelesaikan membaca ayat terakhir Al-Quran. Setelah selesai, calon dara baru menyalami, mengucapkan terima kasih, memohon maaf atas segala kesalahan, dan memohon doa restu kepada guru mengaji. Selanjutnya, sang guru membimbing calon dara baru untuk melakukan hal yang sama kepada orang tua dan keluarga terdekat. Setelah selesai, calon dara baru memberikan telur, beretah, beras, padi, dan uang sedekah kepada guru ngaji. Yang keenam ada acara meugati pada hari berikut ke rumah dara baru. Upacara Wolinto merupakan upacara yang dinanti-nantikan karena merupakan upacara penyambutan linto baru atau mempelai pria yang diantar ke rumah orang tua dara baru. Dalam upacara ini mengenakan busana pengantin Aceh, dibimbing oleh penganjo atau orang yang mendampingi menghadapi kedua orang tua untuk sungkem atau sumemah urengci. Setelah selesai, dara baru didudukkan di pelaminan menunggu linto baru tiba bersama rombongan. Kedua mempelai disandingkan lalu dibimbing menuju tempat untuk bersujud kepada kedua orang tua, didahului oleh dara baru dan diikuti oleh linto baru. Kedua mempelai dibimbing kembali ke pelaminan untuk dipersejuk oleh keluarga secara bergantian. Di masa lalu, setelah upacara selesai, linto baru akan kembali ke rumah orang tuanya. Kemudian setelah hari ketujuh dan ketiga atau ketujuh, linto baru itu diantar kembali ke rumah dara baru untuk melakukan upacara peuleh atau pautujo. Atau biasanya bahasa Indonesia itu hari ketiga atau hari ketujuh. Yang terakhir ada tung dara baru atau mengundang mempelai putri. Upacara ini dilakukan pada hari ketujuh setelah upacara Wolinto. Ini mengundang dara baru berserta rombongan ke rumah mertua atau orang tua linto baru. Pada acara ini dara baru didampingi oleh penganjo dan rombongan datang membawa aneka kue yang ditempatkan di dalam dalong yang dihias dan ditutup suhap. Suhap itu kain penutup kayak tudung saji gitu yang disulam benang kasap emas. Cara penyambutan sama dengan acara Wolinto, hanya tanpa ritual berbalas pantun dan mencuci kaki. Di pintu masuk halaman, rombongan disambut dengan tukar-menukar sirih baru, disambut menuju linto baru. Tiba di tangga pintu masuk rumah, rombongan ditaburi peruh padi atau beras padi, bunga rampo atau bunga rampai, dan on sanjo atau daun-daun sebagai tepung tawar. Dara baru dipersilakan menuju tempat sediakan. Ibu linto baru melakukan tepung tawar, kemudian dara baru bersujud kepada orang tua linto baru. Orang tua linto baru memegang tangan dara baru lalu membimbing ke tempat untuk mengambil perhiasan yang berada di dalam air kembang di satu wadah khusus. Dara baru mengambil dan menyerahkan perhiasan tersebut kepada ibu mertua untuk dipakaikan kepada dara baru. Biasanya perhiasan tersebut terdiri dari kalung, gelang, atau cincin emas sesuai kemampuan pihak linto baru. Selanjutnya dara baru menginap di rumah orang tua linto baru selama 7 hari, ditemani 1 atau 2 penganjo. Setelah 7 hari, dara baru diantar kembali ke pihak linto baru ke rumah orang tuanya, dibekali beberapa perangkat busana, bahan-bahan makanan, uang tambahan idang, dan sebagainya. Selesai. Jadi sekian prosesi pernikahan adat Acehnya, lumayan banyak ya. Tapi kan sesuai budaya juga, tetap melestarikan budaya Indonesia. Thank you.